Saya lumayan juga banyak ilmu kanuragan yang silsilahnya kepada Kiai As'ad. Itu namanya ada Asma Sunan Kalijogo. Itu mujarab sekali itu. Karena dulu kita dididik untuk menjadi kiai di kampung, bukan kiai kota, menghadapi preman-preman. Asma Sunan Kalijogo itu langsung juga dari Kiai As'ad. Itu kalau kita tidur dilempar dengan pisau, kena tangkep tuh pisau. Jadi nggak bisa ditusuk dari arah manapun, nggak bisa. Itu Asma Sunan Kalijogo. Biasanya puasanya 9 hari, ditutup dengan mencari ayam jago warna hitam, ketika melompat ke pagar berkokok itu ambil. Ini nyarinya nggak 1 tahun, lama sekali ini. Warna hitam, laki-laki, jantan, hinggap ke pagar langsung berkokok. Itu lama sekali. Tapi kalau dapat biasanya punya tuh Asma Sunan Kalijogo itu. Itu juga ada Asma Sunan Derajat. Kalau kita dilempar dengan batu gede rasanya kapas tuh. Itu Asma Sunan Derajat. Itu semua bahasa Jawa tuh. Ada juga Asma Dialep namanya. Itu juga kalau kita diserang diginiin aja itu terpelanting agak jauh. Itu juga dari Kiai As'ad. Ada juga ini ada Kiai namanya Jazuli Tatangu Sampang yang pernah riyadhah. Kiai As'ad juga dari situ. Riyadhah ingin mencari apa ada kemungkinan zina dihalalkan dengan berbagai cara. Nggak dapat. Justru ada ilmu yang bisa membentengi kita dari zina. Dengan sekaligus dia menjadi ilmu kekebalan. Kalau menghadapi musuh tidak boleh mundur, walaupun banyak sekali. Itu bahasa Maduranya namanya Asma Sungai Raja. Sungai Raja itu apa? Sungai yang gede, sungai yang besar. Tidak boleh dibaca di bawah atap kayak begini. Itu sering saya coba kalau itu, zaman dulu masih muda itu. Tapi syaratnya nggak boleh berzina. Saya diijazah Sungai Raja ini sudah mungkin 8 kali dengan berbagai variasi itu. Jadi Kiai As'ad juga menitipkan ilmu-ilmu begitu. Karena banyak sekali santri-santri pulang ke kampung itu habis dipukulin orang kampung dan nggak bisa melawan apa-apa. Karena itu santri harus punya ilmu kanuragan, ilmu kekebalan. Ditambah lagi dengan ilmu mahabbah. Itu ada Asma zaman namanya Asma Sultanul Maghribi. Nggak tahu ini dari mana, pokoknya saya punya itu. Zaman dulu ilmu tashiril qulub itu juga diajarin juga di pesantren itu. Makanya pesantren Asem Bagus di samping dengan pesantren ilmu itu juga setiap malam Jumat, malam Selasa kita latihan bela diri di hutan. Saya sebagai kepala asrama saat itu termasuk yang memimpin juga. Ya bagaimana tidak, anak buah saya kan tidak seluruhnya orang yang niat untuk mengaji. Sebagian dari mereka juga mantan pengguna narkoba. Mantan preman, tidak bisa diatur oleh orang tuanya. Dibawa ke pesantren jadi anak buah saya. Nah di situ kemudian ketua-ketua kamar, kepala asrama diberi ijazah ilmu-ilmu kanuragan itu. Sehingga ilmunya zahir batin untuk menghadapi kekuatan atau serangan dari berbagai pihak, baik yang suka ataupun yang tidak suka. Yang suka dititipi ilmu mahabbah itu. Makanya kalau ceramah atau ada Hizbul Hukama namanya, ilmu tashiril qulub, nah, itu orang cinta banget sama orang-orang yang mengamalkan ilmu Hizbul Hukama dan tashiril qulub. Dulu saya amalin. Kalau sekarang sudah enggak, ngapain juga sih. Suka ya silahkan, enggak suka juga enggak apa-apa. Kita ikhlas saja. Saya kira itu kesimpulan yang bisa diambil, kan masih ada tanya jawab ya. Oke. Nanti kalau sudah di off live-nya ini, baru kita bicara yang sedikit lebih bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.